Silakan untuk melakukan absensi. Baik, kita mulai kuliah metodologi penelitian pada hari ini, yaitu hari Rabu 25 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu metodologi penelitian, di mana pekan lalu tidak ada tatap muka, namun ada tugas yang diberikan, yaitu masuk dalam bab pengerjaan dalam bab 2, ya, di mana dari masing-masing diminta untuk membuat tinjauan pustaka. Sebenarnya itu adalah apa yang dikerjakan di bab 2, itu inti-intinya. Nanti tinggal dirinci lagi, dijabarkan. Jadi yang pertama adalah tinjauan terkait dengan teori. Nah, teori ya di sini adalah yaitu objek penelitian kita atau keyword-keyword yang ada di dalam penelitian kita atau di dalam topik kita. Kita kan mempunyai keyword-keyword itu, ataupun bisa disebut juga dengan variabel. Nah, dari situ kemudian tinjauan teorinya apa. Nanti kemudian juga teori utamanya apa dan teori-teori pendukungnya. Kemudian juga ada peraturan-peraturan. Meskipun peraturan ini sebenarnya tidak selalunya ada ya, tapi biasanya dia tersirat ya, tidak ada bab khusus atau tidak ada poin khusus, namun dia biasa tersirat. Jadi maksudnya ketika membuat variabel atau kriteria, nah, berdasarkan apa, misalnya berdasarkan SNI atau berdasarkan peraturan apa dan sebagainya. Jadi tersirat. Kemudian berikutnya lagi adalah penelitian terdahulu. Nah ini dia, penelitian yang sebelumnya dari bidang kita atau topik yang kita sedang tulis. Ya. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Namun kurang lebih 10 lah itu ya. 10 penelitian itu dilakukan ya. Dan diusahakan 10 itu yang memang sudah di area penelitian kita ya. Terkadang masih agak jauh ditemui penelitian sekedar untuk memenuhi 10 ya. Kalau bisa di area atau bidang yang kita teliti. Kalaupun belum nyampe 10, itu masih lebih baik ya daripada 10, tapi sebenarnya itu sudah agak jauh gitu. Nah, setelah melakukan penelitian terdahulu, kemudian pada akhirnya dari bab 2 ini adalah kita dapatkan variabel dan indikator. Ya. Variabel dan indikator ini adalah hasil dari bab 2. Inilah intisari dari bab 2. Gitu. Jadi kalau bab 1 itu lebih menitik beratkan kepada masalah penelitian yang jelas, ya, sehingga arah atau dasar untuk melakukan penelitian ini mempunyai pijakan yang kuat. Setelah itu dilanjutkan bab 2. Bab 2 ini adalah hasilnya adalah mendapatkan variabel dan indikator. Nah, ini yang tujuan tersebut. Nah, setelah itu ya sudah, karena metode penelitian cukup di bab 1 dan bab 2. Dan ini yang nanti disempurnakan lagi tulisannya di bab 2, sehingga nanti ketika UAS atau di akhir semester ini sudah terpenuhi bab 1 dan bab 2. Sekarang kita akan melakukan bedah skripsi ya. Bedah skripsi dari kakak kelas kalian. Kita bedah, kita lihat seperti apa sih tugas akhir yang nantinya kita akan buat, dan
ini menjadi apa namanya intisari apa namanya menjadi ya bagi kita yang baik kita ambil ya. Kalau ada kekurangan ya kita perbaiki gitu. Sehingga kita mempunyai orientasi tugas akhir yang kita akan buat itu seperti apa nantinya gitu. Nanti setelah bedah skripsi kemudian kita lakukan asistensi ya. Namun kalau nanti lihat kondisi yang keterbatasan waktu dan sebagainya, mungkin nanti asistensinya ditunjuk saja. Nanti Bapak yang akan tunjuk random ya, mungkin kalau bisa 3 orang, atau kalau mungkin waktunya 5 orang. Ya. Jadi progresnya sudah sampai mana, kemudian disampaikan ya. Nanti ditunjuk saja random ya, ditunjuk. Karena kalau semuanya tidak cukup waktunya, jadi nanti mungkin 3 atau 5 orang. Kalau 3 cukup waktunya, kalau memang masih ada waktu, mungkin 5 orang. Nanti ditunjuk saja satu-satu. Nah, apa? Random. Baik, kita lakukan pertama yaitu bedah skripsi ya. Kita akan lihat salah satu skripsi ya. Dari kakak kelas kemudian nanti akan kita lihat ininya. Apa? Bagaimana menuliskan tugas akhir karena nantinya kan metode penelitiannya kan berlanjut kepada seminar, seminar berlanjut kepada tugas akhir. Jadi semuanya ketersambungan. Di seminar dilanjutkan dengan pembuatan bab 3. Kalau bab 1, bab 2-nya sudah bagus, ya tinggal penyempurnaan sedikit, ditambah lagi dengan bab 3. Jadi seminar itu sampai bab 3. TA ya selanjutnya, bab selanjutnya sampai selesai. Kita lanjut dalam ya baik. Ini kita ambil salah satu skripsi ya, kita akan lakukan bedah skripsi. Barangkali juga kenal kakak kelas ya. Tapi ini sebenarnya acak saja, bukan berarti ini yang apa yang paling terbaik atau mungkin ada ini ya ini diambil acak saja. Apa yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah bagaimana cara penulisannya nanti ketika sudah menjadi sebuah tugas akhir. Ya. Kita akan bedah bab 1 dan bab 2. Ya, khususnya nanti bab 2. Karena bab 1 kan sudah lakukan itu. Meskipun barangkali mungkin ada beberapa yang masih belum selesai. Nah, diusahakan dikejar terus bab 1-nya. Karena sekarang kita sudah mau bab 2 dan sudah mau selesai. Perkuliahan kita ini menyisakan sekitar 2 pertemuan lagi. Ya. 2 atau 3. 2 mungkin 2 pertemuannya. Ketiganya sudah UAS. Karena pertengahan Desember itu sudah ujian akhir semester atau final test. Sekarang saja sudah tanggal 25 ya, sudah akhir November. Ya, jadi kurang lebih 2 pertemuan lagi. Perkuliahan sudah selesai. Jadi targetnya adalah selesai bab 1 dan bab 2. Ya, kita lihat di sini. Di sini skripsinya atau TA-nya itu tentang temanya tentang transportasi ya. Transportasi, kebetulan ada beberapa dari kalian kan mengambil transportasi. Tapi ini kita tidak masuk ke dalam apa materinya ya, tapi kita lihat cara penulisannya dan sebagainya. Ya, temanya bisa bermacam-macam. Ya, judulnya adalah arah sistem transportasi dalam pengembangan Compact City di Kota Tangerang Selatan. Ini dari mahasiswanya ya, ini Putri Lutfia Aulia ya. Baru lulus semester yang lalu ya, belum terlalu lama. Ya, jadi masih 2020. Oke, jadi nanti kita bedah skripsi yang terbaru. Kebetulan karena Bapak salah satu pembimbingnya juga di sini. Nah, kemudian ini masih apa namanya masih pendahulu apa namanya ya pengantar lah di awal-awal ya. Nanti dibuat abstrak. Nanti ada abstrak, ada kesimpulan. Kalau abstrak dia biasanya sudah punya ini isinya apa saja. Jadi di antara itu ada tujuan, kemudian bisa juga masalah. Tapi kebanyakan langsung biasa tujuan langsung. Masalah bisa temukan, masalah tujuan, kemudian
metodenya apa, kemudian hasil kemudian kesimpulan. Ya, itu isi dari abstrak. Nanti ada lagi kesimpulan atau ringkasan skripsi. Itu kalau ringkasan ya meringkas dari awal sampai akhir ya. Nah ini nih kata kunci ini ya, atau keyword atau kata kunci ini. Ini apa yang akan dijelaskan sebenarnya di dalam bab 2 tuh biasanya. Ya, terkait juga dengan teori-teorinya. Ini kan memakai teori urban compactness dan juga tentang transportasi. Nah, ini abstraknya. Kemudian nah nih. Tapi sebelumnya jangan lupa absen. Dan ini berapa yang sudah hadir? 28. Mungkin 26 yang hadir ya. 25 yang hadir. Oke. Lanjutkan lagi. Ini daftar sina di sini di bab 1. Bab 1 di sini kan ada latar belakang. Masalah ini sebenarnya yang sudah kita lakukan ya. Tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkupnya. Ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Kemudian kerangka berpikir dan sistematika. Nah, ini sebenarnya format yang biasa dilakukan ya, atau dikerjakan. Nah, jadi latar belakang itu berisi tentang urgensi atau pentingnya dari penelitian kita, atau bisa juga menariknya penelitian kita. Nah, itu inti dari latar belakang. Rumusan masalah adalah perbedaan atau delta atau selisih antara rencana, kondisi rencana atau teori atau ideal dengan keadaan sebenarnya atau existing. Nah, itu masalah. Kemudian tujuan dan sasaran, ya tujuan itu sebenarnya juga dari masalah ini ya. Tujuan itu. Jadi dasarnya dan kemudian tujuan dari penelitian ini yang berdasarkan kepada masalah. Sasaran itu adalah rincian dari tujuan. Jadi kalau tujuannya itu misalnya ada 1, nanti dijabarkan lagi di dalam sasaran. Sasarannya misalnya ada 3 atau 2. Tujuan lebih dari 1 apakah boleh? Boleh. Boleh tujuan itu 2, 3 bisa juga, tapi 3 itu sudah banyak kalau 3 ya. Kalau untuk S1 1, 2 boleh lah. 3 ya masih boleh, tapi sudah terlalu banyak. Kalau lebih dari 3, nah itu tidak lazim. Mungkin 5 tujuannya. Nah, karena nanti sasaran juga tambah banyak lagi. Ya, kecuali kalau nanti lanjut lagi kan di strata magister atau doktoral, itu tujuannya bisa 5 ya, atau berapa banyak ya. Nah, kemudian manfaat penelitian ya, manfaat penelitian nanti untuk ditujukan ke siapa? Untuk ilmu pengetahuan itu sendiri atau di bidang ilmu kita sendiri itu kan manfaatnya, atau juga untuk stakeholdernya, apakah dalam masyarakat atau pemerintah atau pihak yang lainnya ya, swasta itu. Kemudian ruang lingkup ini ada lingkup wilayah. Nah, lingkup wilayah ini terkadang ya ini dikasih peta ataupun tidak dikasih peta. Kalau kita sedang kalau penelitian kan ini hanya membuat bab 1, bab 2. Nah, itu diharapkan dicantumkan petanya di sini. Kalau sudah jadi TA ya, atau skripsi ini, itu bisa jadi tidak perlu ada peta. Kenapa? Karena di sini nanti akan ditinjau lebih dalam lagi di dalam bab 4 ini, gambaran umum penelitian. Ini satu bab tersendiri. Ya, gambaran umum penelitian. Jadi ada petanya, kemudian dia jelaskan tentang wilayah lokasi penelitiannya gitu. Nah, karena metode penelitian ini hanya bab 1, bab 2, nah ini diharapkan ada peta di sini sehingga orientasinya tuh menjadi jelas. Ya, dengan adanya peta.
Kalau hanya digambarkan sebelah utara berbatasan dengan apa, sebelah timur dengan apa, selatan dengan apa, barat dengan apa, ya, tanpa ada peta kan sulit untuk menggambarkan orientasinya di mana letaknya. Tuh. Jadi diharapkan atau diusahakan itu ada petanya. Ya. Tapi kalau sudah TA atau seperti ini, tidak dicantumkan itu tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena tadi sudah ada nanti penjelasannya di bab 4 ini, gambaran umum. Ini sudah detail sekali semuanya, sudah dijabarkan. Gambaran umum dari penelitian atau lokasi penelitian kita di mana. Kemudian dilanjutkan lagi, ya. Ruang lingkup substansi ya. Substansi itu maksudnya adalah pembahasannya itu apa saja ya substansinya. Nanti dibahas di sini. Ya. Bisa jadi variabelnya itu yang lebih ditekankan. Ya. Kemudian juga objek penelitiannya itu apa. Jadi tidak melebar pembicaraannya kemana-mana. Tapi sudah fokus ke bidang atau substansi dari pembahasan kita. Kemudian kerangka berpikir ya ini untuk memudahkan pembaca dan kita sendiri ya mengurutkan atau menggambarkan dari awal sampai akhir penelitian sampai kepada menghasilkan apa penelitian kita di akhir itu. Nah ini di kerangka berpikir. Nah, kemudian sistematika penulisan kalau ini standar sebenarnya. Nah ini di bab 2. Bab 2 ini yang memang sekarang kita sedang kerjakan ya sampai dengan UAS yang tinggal 2 kali pertemuan ke depan lagi. Ini diharapkan selesai semua. Dan juga tugas kemarin tuh sebenarnya sangat membantu ya. Nah, kita temukan teori-teorinya. Ini dari mana? Ini kan tadi dari keyword-keyword yang tadi di atas ya. Keyword-keywordnya apa? Tadi kan keywordnya tadi ada complexity, ada transportasi ya. Atau ada apa lagi di dalam sini bisa dimasukkan. Nah, jadi mana yang piramida terbalik ya pembahasannya. Mana yang paling luas dulu dibahas. Transportasi dulu ya. Kemudian nanti lebih spesifik lagi dalam complexity juga masuk dalamnya ya. Dan terus juga tapi complexity yang ada hubungannya dengan transportasi. Jadi complexity kan dia pengertiannya apa, karakteristiknya apa, kemudian dia nanti punya parameter-parameternya. Nah kemudian yang diambil di sini penelitian ini adalah yang hubungannya dengan transportasi saja, itu yang diteliti. Nah, ini kan transportasi pada complexity ya. Jadi sebenarnya ini 2 hal yang terpisah. Sistem transportasi punya teori tersendiri ya. Apa itu transportasi, apa pembagiannya transportasi, kemudian apa karakteristiknya di perkotaan dan sebagainya itu dibahas. Setelah itu complexity, ini kan berbeda juga complexity. Makanya ini dibuat beda. Ini 2.1, 2.2. Kemudian apa pengertiannya juga sama dan yang ketiga ini penggabungannya sebenarnya. Jadi sistem transportasi pada complexity. Jadi penggabungan dari sini ke sini ya. Kemudian setelah ini kan teori sebenarnya, ini teori semua. Nah, di mana adanya peraturan? Ya, peraturan itu yang tadi Bapak bilang, dia tersirat. Tidak harus 2.4 misalnya di sini. Peraturan-peraturan terkait dengan tidak harus. Nah, tapi biasanya dia sudah tersirat di sini. Artinya sudah include di sini ya. Ketika membahas ini ada peraturan ya situ dibahas lah. Ya, misalnya complexity berdasarkan Menteri PUPR atau lain sebagainya ya. Kalau memang ada gitu. Nah, itu sudah masuk di situ. Jadi selain teori sudah masuk juga tinjauan peraturan. Kalau ada ya. Kalau tidak ada tidak masalah. Kemudian di sini setelah itu nah ini penting ya. Setelah melakukan tinjauan teori, tinjauan peraturan dan sini penelitian terdahulu. Ini dia. Ya, penelitian terdahulu. Kita melakukan penelitian dulu kemudian paradigma dan ini sebenarnya istilah saja, tapi intinya sebenarnya sini melakukan penelitian terdahulu. Jadi 10 penelitian terdahulu yang kita coba temukan ya, apa masalahnya yang dikemukakan sebelumnya, kemudian masalah atau tujuan, kemudian apa variabel yang digunakan dan metodologi apa yang digunakan. Khususnya adalah metodologi analisis data ya. Karena metodologi kan ada metodologi pengumpulan data dan metodologi analisis data. Nah, lebih ke arah sebenarnya metodologi atau metode
analisis data. Ya. Tapi sebenarnya kita nggak masuk ke situ, karena itu sudah masuk bab 3. Itu nanti di mata kuliah berikutnya, di seminar. Jadi kita sampai ke bab 2 saja. Jadi bab 2 itu sampai kepada variabel itu, variabel dan indikator. Ya, variabel dan indikator. Nah ini variabel dan indikator. Ini sebenarnya variabel indikator. Ini sebenarnya masuknya ke sini. Baik, sekarang kita lihat satu persatu dari bab 1 dan bab 2 ini. Karena kita sedang melakukan bedah skripsi ya. Sekarang kita lihat yang bab 1-nya ini. Nah, bab 1-nya. Nah, ini nanti kalian ikuti aja format ini ya. Gambarnya seperti apa, ini kan kemudian yang lainnya ya. Nah, ini bab 1 ya, pendahuluan. Dari latar belakang. Jadi latar belakang itu adalah intinya urgensi penelitian ini ya. Jadi kalau tidak dilakukan penelitian nanti akan menyebabkan kerusakan, akan menyebabkan dampak yang membahayakan atau dampak yang merugikan, sehingga dibutuhkan atau pentingnya melakukan penelitian ini. Nah, itu latar belakang itu. Atau juga kalau tidak seperti itu, menariknya. Jadi penelitian ini menarik karena apa? Karena ini gitu. Tapi dijabarkan dulu. Itu biasa munculnya di akhir. Nah, untuk menguraikannya ini, untuk lebih mudahnya itu kita ambil lagi ke keyword-keyword yang tadi, yang dari topik kita ya. Topik kita di sini kan ada terkait dengan complexity, kemudian transportasi. Nah, jadi itulah keyword-keywordnya, atau itu bisa disebut juga dengan variabel, meskipun variabel nanti didapatkan di bab 2 ya. Mungkin kalau kita tidak ambil kata istilah variabel ya, ini keyword sajalah, kata kuncinya. Ya, kata kuncinya apa? Itulah yang kemudian disusun di sini. Namun itu pun kita harus susun juga dari umum ke khusus. Jadi dari apakah dari transportasi terlebih dahulu, baru kepada complexity, atau dari complexity dulu, kemudian transportasi, dan baru terakhir bagaimana pentingnya penelitian ini. Nanti itu kita bisa atur. Aturnya apa? Berapa paragraf ya. Berarti paragraf pertama apa, pikiran utamanya, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa. Dan semuanya harus tersambung sehingga orang membacanya itu mempunyai benang merahnya, selalu tersambung, tidak terputus ya. Tidak enak dibaca gitu. Tersambung terus dari sini, nyambung terus, nyambung nyirum ya. Gitu. Kalau itu terputus antar paragraf, yang satu sudah bicara kemana, yang satu bicara tentang biasanya tuh kalau tidak disusun secara sistematis itu pertama ya, karena tidak disusun sekedar membuat saja, kehabisan kata-kata. Nah, biasa itu kehabisan kata-kata. Jadi awal-awal sudah ini dapat satu paragraf sini, kemudian apalagi yang mau ditulis ya. Nah, itu kehabisan kata-kata. Nah, kemudian bisa juga yang biasa kendala yang dihadapi adalah ini tidak ada sinkronisasi. Ya. Awal sudah ini pikiran utamanya sudah kota misalnya kan, kota. Kemudian bicara lagi transportasi. Setelah itu bicara lagi perkotaan lagi. Terus kemudian transportasi lagi. Jadi kesana kemari. Itu karena tidak sinkronisasi itu biasa ditemuin juga. Atau ditemui juga satu paragraf bicara macam-macam, tapi tidak ada gagasan utama. Paragraf ini sebenarnya apa sih gagasan utamanya? Karena sulit orang akhirnya menangkap ini paragraf yang dibicarakan sebenarnya apa sih? Gitu. Jadi gagasan utama itu kan sebenarnya kita sudah bisa susun dari awal. Ya. Kalau paragraf pertama ini tentang kota, ya berarti itu paragraf utama ya. Jadi isinya menjelaskan tentang kota semuanya. Paragraf utama itu, pikiran utama itu adanya di awal atau di akhir. Itu saja sebenarnya. Kita bisa tempatkan kalau memang di awal. Ya biasanya kebanyakan sekali dari awal ya. Kalimat awal itu biasanya. Ini kalimat awal. Nah, kemudian setelah itu baru penjelasannya. Penjelasannya ya. Atau sebaliknya, penjelasan terlebih dahulu ya, gagasan penjelasan baru pikiran utamanya di akhir. Oh, ini maksudnya.
jadi orang menangkap. Itu. Nah, kemudian berbicara lagi yang lain, yang paragraf utama lagi, pembicaraan utama lagi di awal, kemudian berikan jelas lagi. Nah, ketika menjabarkan itu, jangan semua berisi opini. Ya. Ini kan kelas ini kan opini semua, opini. Nah, kita masukkan kutipan. Nah, seperti ini kan, mengutip. Nah, ini dia. Ini mengutip. Nah, kemudian disertai dengan data. Ada datanya. Jadi bicara tidak hanya kalau tidak ada kutipan atau tidak ada data yang disajikan, jadi sini hanya bersifat opini kita sendiri, ya. Opini kita sendiri. Nah itu kurang ini kan kita sedang membuat tulisan ilmiah. Nah, tulisan ilmiah itu terlihat orang itu banyak membaca atau banyak menampilkan data fakta itu terlihat berarti tandanya dia banyak membaca kalau dia mengutip kan. Kemudian dia menyampaikan data dan fakta, informasi. Ya, berarti dia penelitian ini sudah didukung oleh data, fakta dan informasi gitu. Jadi tidak semua itu opini semua, pikiran kita saja sendiri ya. Nah, itu kurang bagus ya. Jadi harus disertai dengan ada kutipan ya. Dan kutipan juga harus dilihat tahunnya. Jangan yang lama, ini sebenarnya sudah lama nih 92 nih. Sudah lama sekali. Jadi Oh, ini Sudomo dalam Tamim ya, maksudnya ini. Ini dia sudah ada di Tamim ya. Jadi Tamim ini yang terbaru 2010. Tapi dari dalam Tamim ini pemikiran Sutomo. Ini gini cara mengutipnya. Sudomo 92 dalam Tamim ya. Berarti dia ini mengutip Tamim. Tapi adanya di sebenarnya pemikiran utamanya ada di Sudomo gitu. Nah, seperti ini juga ya. Nah, terus yang lain juga ya seperti ini kan. Ya, ini. Jadi ya ini sebenarnya udah terlalu lama juga ya. Diusahakan itu 5 tahun atau paling tidak 10 tahun lah. Ya, kalau sekarang 2020, 5 tahun sebelumnya berarti 2020 sekarang ya. 2020 berarti 2015 paling tidak. Itu yang terbaru sekali. Atau kalau tidak ya 10 tahun berarti 2010 lah. Nah ini kan 2010, 2007 ya sebenarnya udah agak ini ya. Kalau memang tidak ada ya udah tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada yang terbaru, kita cari yang terbaru. Itu. Dengan ada ini ya kutipan-kutipan ini kan. Seperti ini berarti memang dia sudah bisa mensintesis ya, atau mengartikulasikan itu. Jadi bacaan-bacaan yang dia baca kemudian dia dia masukkan ke dalam tulisan ya, diolah kemudian ditulis sendiri dengan pemikirannya. Nah itu. Jadi tidak semua itu opini kita semua atau tulisan kita semua itu. Seperti ini. Kemudian adapun yang lain-lain ya. Seperti ini kan ada scroll juga teman. Itu sebenarnya tambahan. Tapi intinya adalah yang tadi di complexity dan transportasi. Ya, yang lain boleh ditambahkan, ya, ada sprawl, ada yang lain itu boleh, tapi itu tambahan. Jangan sampai malah yang tambahan-tambahan itu kita asik menulis ya, kesana kemari, ternyata yang utamanya kata-kata kunci yang utama malah tidak dibahas, gitu. Ya, kita malah bahas asik membahas sprawl, padahal kan sprawl itu tadi tidak dibahas ya. Itu kan ini hanya yang dibahas kan sebenarnya complexity dan transportasi ya, meskipun ada hubungannya juga, tapi kan itu hanya tambahan saja, tidak utamanya, karena penelitian ini tidak meneliti sprawl-nya tapi kompleksitinya, namun ada hubungannya juga dengan sprawl gitu. Nah, atau mungkin yang lainnya ya, itu boleh saja asalkan tidak mengaburkan dari yang utamanya, yaitu kata-kata kunci atau keyword yang utama. Kemudian juga dilanjutkan yang lainnya ya. Nah, di akhir inilah yang penting dari latar belakang, di bagian akhir. Di bagian akhir ini yang tadi Bapak sampaikan ya, sering juga masalah masuk ke sini. Nah, ya,
Jadi masalah masuk ke sini. Padahal masalah sudah ada tempatnya. Di mana? Di sini. Ya. Jadi jangan tempatkan masalah di sini. Masalah tempatkan di sini, sudah ada tempatnya. Di sini hanya apa pentingnya atau urgensi penelitian ini. Itu seberapa penting penelitian kita ini ya. Dari penjabaran di atas tadi kan. Dari kompleksiti itu apa, transportasi itu bagaimana. Kemudian berikutnya di mana dilakukan penelitian itu ya. Di ini kan Kota Tangerang. Nah itu dia. Nah ini terkadang di antara kita nih kadang-kadang ya menempatkan itu penelitian itu di awal ya. Kota Tangerang adalah ini kan ini bagus dia tidak Kota Tangerang itu berikutnya. Tapi beberapa dari kita itu menempatkan studi kasusnya malah di awal ya. Di atas ini ya. Kota Tangerang adalah kota merupakan kota satelit yang berkembang sangat pesat. Ini Kota Tangerang ini. Nah, kemudian baru ininya. Nah, itu kurang apa namanya? Kurang bagus ya. Kenapa? Karena wilayah penelitian atau studi kasus itu adalah atau area perencanaan lah seperti itu. Kalau dari di kita ya dikenal itu sebenarnya adalah tahapan berikutnya setelah kita sudah melakukan penelitian kita ini, konsep dari penelitian ya. Jadi konsepnya dahulu, penelitiannya itu seperti apa, baru diimplementasikan di wilayah mana gitu. Ini kan konsep-konsepnya dahulu. Konsepnya apa? Ini kan tentang urban sprawl-nya dahulu, tentang kompleksitinya dahulu. Ya, ini urban sprawl ya, ini urban sprawl. Kemudian ini baru complexity. Kemudian ini baru Nah ini sprawl lagi. Oh ini Tangerang ya. Baru Tangerangnya itunya. Kemudian nanti transportasinya. Nah jadi setelah sudah jelas konsepnya, itu baru diterapkan di mana gitu. Kan ya. Dari sprawlnya, kemudian kompleksitinya, dan setelah itu penelitian ini di mana? Di Tangerang gitu. Nah, ini seperti ini. Jangan langsung di awal sudah ke Tangerang. Kenapa? Karena begini juga. Penelitian yang kita lakukan, ya, ini kan penelitian kita ini bisa diterapkan untuk wilayah lain selain Kota Tangerang ini. Ya. Jadi penelitian kita ini tentang kompleksiti yang tentang transportasi ini bisa diterapkan tidak cuma di Tangerang, di kota lain ya. Bahkan juga bisa di luar negeri, bisa jadi ya. Kan ketika ini sudah dipublish di jurnal misalnya dengan berbahasa Inggris ya, jurnalnya yang bahasa Inggris, kan itu nanti akan dibaca oleh orang lain ya. Nah, itu kan jadi bisa diterapkan di kota lain gitu. Nah, kalau sudah di awal langsung studi kasusnya, berarti ini penelitian ini hanya khusus untuk di Tangerang. Ketika nanti dilakukan di tempat lain itu kurang bisa. Kenapa? Karena memang ini menyesuaikan dengan kondisi Kota Tangerangnya. Gitu. Padahal sebenarnya maksud kita bukan seperti itu. Ini bisa juga diterapkan di tempat lain. Gitu. Jadi seperti bidang lain-lain ya, misalnya bidang kimia ya. Jadi membuat formulasi senyawa misalnya itu. Kemudian akhirnya baru diterapkan. Atau farmasi ya, membuat sebuah obat. Setelah itu obatnya ini baru diuji cobakan ke ke tikus atau ke binatang atau ke kera, ke apa gitu kan. Nah, jadi obatnya dahulu dibuat baru ke siapa ini. Ini juga konsepnya dahulu. Konsepnya kita dahulu. Konsep transportasinya, konsep penelitiannya sudah jelas, baru diterapkan di mana, gitu. Di lokasinya di mana. Gitu. Jadi jangan di awal-awal sudah lokasi penelitiannya di mana, itu yang dibahas ya, kotanya mana. Itu. Setelah itu, ya, setelah itu baru kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini baru boleh bicara tentang kotanya, ya, karena rumusan masalah. Ya. Meskipun kalau ini mau dikembangkan lagi ya, artinya ini bisa diterapkan tempat lain, masalahnya pun jangan langsung ke Kota Tangerang. Cuma kalau untuk S1 itu mungkin agak lebih sulit ya, karena kan
permasalahan yang ada di Tangerang dengan yang di tempat lain itu mungkin agak sulit, agak berbeda gitu. Jadi untuk mencari masalah itu agak sulit. Nah, kalau untuk S1 ya udah tidak apa-apa. Nah, jadi kalau untuk masalah tidak mengapa, langsung kepada kondisi kotanya. Tapi kalau tadi yang pembahasan terbelakang, nah itu diusahakan jangan langsung kotanya. Kalau rumusan masalah tidak masalah. Karena kenapa? Kalau rumusan masalah kita lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan masalah. Ya. Apalagi kalau yang bersangkutan atau penelitinya memang tinggalnya di wilayah tersebut atau memang sudah lahir di sana gitu atau putra daerah sana. Jadi kan tahu permasalahan dari kota tersebut. Nah, itu. Jadi langsung bisa mendapatkan masalah penelitian di situ. Tapi masalah penelitian pun harus dikaitkan juga dengan masih tersambung dengan latar belakang tadi dan juga topik penelitiannya atau judulnya. Ya. Jadi topik kan itu dipromosikan menjadi judul sebenarnya. Jadi topiknya itu. Jangan juga masalahnya yang lain tidak ada hubungannya dengan topik atau sebenarnya ternyata bukan masalah atau tidak ada masalah. Nah, itu juga ini karena dasar dari melakukan penelitian adalah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian pun ini adalah inti dari bab 1 ini. Nah, ini harus dirumuskan, tidak ujuk-ujuk langsung ini pertanyaan penelitian kadang-kadang gitu kan. Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian. Seperti apa arahan? Itu bukan rumusan masalah. Namanya rumusan masalah kan merumuskan. Jadi ada perumusan masalah terlebih dahulu. Ya. Apa yang dirumuskan? Dirumuskan biasanya tuh kondisi yang idealnya terlebih dahulu atau kondisi secara teori. Ya, kalau secara teori compactness itu seperti apa sih secara teorinya? Atau secara rencananya kalau memang ada ya di dalam RT RW-nya atau di peraturan yang lainnya. Itu sebenarnya seperti apa? Nah, kemudian baru kondisi existingnya yang saat ini itu sebenarnya apa yang terjadi gitu di sana existingnya atau kondisi saat ini. Nah, kemudian disitulah nanti akan terdapat masalah. Masalahnya apa kelihatan di situ masalah penelitiannya. Dari masalah itu baru ya, diformulasikan menjadi ini pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitiannya. Jadi seperti apa arah? Nah, itu dia. Jadi ini ada rumusannya ya. Paling enggak 3 paragraf atau 2 paragraf bisa juga. Paragraf pertama ini biasanya kondisi idealnya itu seperti apa atau rencananya seperti apa atau secara teori itu kondisinya seperti apa urban compactness itu ya yang ibarat transportasinya. Kemudian yang paragraf kedua adalah kondisi existingnya yang saat ini. Kondisi existingnya sekarang ini tuh seperti apa itu yang terjadi. Kemudian setelah itu baru menjadi pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitiannya tuh seperti apa? Apa ininya? Bisa seperti apa atau bisa juga bagaimana? Ya. Kalau yang lainnya bisa juga ya, tapi jarang ya. Biasanya kalau nggak seperti apa atau bagaimana, ya. Itu. Kalau seperti apa tuh lebih kepada what-nya. Jadi what kan ya. Jadi apa itu lebih kepada noun gitu. Tapi kalau bagaimana itu sebuah apa ya? Kayak seperti verb atau aktivitas atau proses gitu. Jadi harus bertanggung jawab. Kalau memang ini seperti apa kan berarti bentuknya dia. Jadi seperti apa berarti arahan, berarti bentuknya seperti apa nih arahannya itu kan. Tapi kalau kita mencantumkan di sini bagaimana, berarti kan sebuah proses. Bagaimana? Berarti harus bertanggung jawab di sininya, di berikutnya itu harus menjelaskan bagaimana itu, bagaimananya. Prosesnya itu bagaimana? Prosesnya kan. Bagaimana itu kan proses gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain sebenarnya kurang jarang ya. Mengapa atau apa gitu ya? Apa ya itu atau bila mana gitu. Jangan juga membuat pertanyaan penelitian yang itu kita sudah punya jawabannya ya.
apa namanya? Jadi jawabannya iya atau tidak, gitu. Atau kita sudah tahu jawabannya iya, gitu. Apakah arahan pengembangan sistem transportasi dapat mempengaruhi pengembangan kompleksiti di Jakarta Selatan? Itu kan jawabannya iya. Iya atau tidak jawabannya. Nah, jangan seperti itu penelitiannya. Nah, kalau ini kan seperti apa ya? Yang tadi itu misalnya ya, yang kurang bagus itu adalah pertanyaan yang apa namanya? Yang jawabannya kita sudah ketahui iya atau tidak. Nah, itu kurang bagus. Seperti misalnya tadi ya. Apakah pengembangan sistem transportasi dapat mempengaruhi pengembangan kompleksiti di Kota Tangerang? Ya jawabannya kan iya gitu. Nah, itu. Jadi pertanyaan penelitian itu yang butuh penjelasan, bukan iya atau tidak gitu. Tapi dia butuh penjelasan kan. Seperti apa? Seperti apa ya? Berarti kan harus dijelasin. Seperti apanya itu harus dijelasin di sini. Atau bagaimana? Nah, berarti kan harus dijelasin bagaimananya. Kalau pertanyaannya, apakah pengembangan transportasi dapat mempengaruhi kompleksiti? Ya, ya itu. Atau apa dapatkah gitu? Apa? Jadi pertanyaan yang jangan yang tidak ya yes atau no. Gitu. Lanjut lagi kepada ini tujuan sasaran. Tujuan sasaran tuh yang tadi ya, Mbak bilang itu. Tujuan itu 1, 2 juga boleh. 3 itu sudah banyak sih. Meskipun kalau memang mau ya tidak masalah juga. Tapi nanti memberatkan juga kalau terlalu banyak. Karena itu nanti kan harus dijawab semua. 2 sudah cukup lah. Kalaupun 3 itu sudah banyak. Tapi kalau memang mau 3 tidak masalah. Ya, tapi kalau lebih dari 3 itu sudah banyak sekali tujuan pertanyaan sampai 3. Sampai 4, sampai 5 itu sudah kebanyakan. Kalau sasaran boleh. Sasaran itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Itu bisa. Meskipun ini harus dijawab semua nantinya. Ya. Kan ini sasaran kan penjabaran dari tujuan. Nah, tujuan itu menggunakan kata pasif, kata aktif. Ini kan mengetahui ya, sistem transportasi terhadap tingkat compactness dan lain sebagainya. Kemudian sasarannya pakai kalimat pasif. Pasif. Ya. Jadi untuk mengetahui sistem transportasi ini berarti apa saja langkah-langkahnya atau sasarannya. Sasaran yang pertama adalah teridentifikasinya klasifikasi dulu. Jadi mencari klasifikasi dulu untuk mengetahui sistem transportasi ini. Pertama klasifikasinya dahulu, teridentifikasi. Setelah itu adalah sistem transportasinya. Ini kan klasifikasi indeks compactness dulu. Setelah itu terintegrasi sistem transportasi, ya, sistem transportasi, dan kemudian yang ketiga adalah arahan pengembangan. Berarti arahan pengembangan. Nah, biasanya yang ketiga ini adalah yang merupakan sasaran akhir, dan ini yang ada di topik kita. Itu. Jadi topik kita itu kan atau topik di sini kan arahan pengembangan kan tadi arahan pengembangan. Berarti inilah tujuan akhirnya. Jangan juga misalnya topiknya itu studi tentang klasifikasi tingkat indeks compactness itu kan sudah. Tapi ternyata dibahasnya juga ada ini, arah pengembangan. Jadi itu tidak masuk dalam topik ya. Meskipun itu boleh-boleh saja, tapi sebenarnya dari sini sudah selesai kalau memang topiknya itu untuk sampai kepada tingkat indeksnya saja. Gitu. Oleh karena itu membuat sasaran itu yang terakhir ini adalah yang memang tujuan akhir. Yang itu yang ada di dalam topik. Ya, kalau ini sasarannya. Untuk mendapatkan arahan berarti harus mempunyai ini dulu sistem. Untuk mempunyai sistem transportasi ini harus mempunyai klasifikasi indeksnya, compactness-nya dulu. Gitu. Jadi semuanya bertahap. Nah ini tujuannya apa? Ini sasarannya ini sasarannya adalah untuk ini nih. Ya, tujuan tujuan utamanya ini. Dan tidak dijabarkan menjadi 3 sasaran. Oke, lanjut lagi. Wah, sudah ini mungkin dipercepat. Kemudian manfaatnya ini ya. Yang acuan dari pemerintah. Jadi kalau manfaat itu kan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, ya, atau juga untuk akademisi atau untuk pemerintah.
stakeholder ya, atau untuk masyarakat, atau untuk swasta, ya, misalnya untuk pengembangan perumahan atau permukiman ya, perumahan berarti ini untuk pengembang ya, untuk developer berarti berguna studi kita ini ya, untuk apa? Atau untuk misalnya studi kita tentang kebencanaan, berarti ini berguna untuk masyarakat atau untuk Pemda ya, sehingga mempunyai mitigasi bencana. Kemudian lanjut lagi, nah ruang lingkup ini wilayah ini dia tadi ya. Nah ini kan dijabarkan ya dengan koordinat ya, letak geografisnya sekian, luas wilayahnya sekian, berbatasan Tangerang itu secara administratif, di utara apa, di selatan Kabupaten Bogor, ini barat apa timur ya. Nah kalau untuk metodologi penelitian, maksudnya mata kuliah ini itu dicantumkan petanya sehingga ketahui orientasinya jelas. Ya. Nah kalau udah TA ini bisa dicantumkan, bisa juga tidak. Kalau tidak mengapa. Kenapa? Karena tadi yang Bapak bilang, dia sudah masuk dalam nanti bab 4. Itu lebih jelas lagi bab 4 itu. Ya, wilayah penelitian. Jadi ini sekedar untuk sementara saja atau gambarannya secara umum saja. Nanti di wilayah penelitian itu bab tersendiri, satu bab gitu, tentang wilayah penelitian. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita, karena kita hanya membuat bab 1, bab 2, itu dicantumkan petanya sehingga orang mengerti. Kalau administrasinya, kalau Tangerang, Bogor, Jakarta itu orang sudah mengerti. Tapi kalau di kabupaten-kabupaten yang di Sulawesi, di Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara atau Papua, itu kan orang belum tahu gitu. Sebelah utaranya berbatasan dengan kota apa, itu juga orang juga belum terlalu familiar, tidak terlalu tahu. Jadi butuh itu informasi petanya di mana lokasi penelitiannya. Ya. Bisa juga kalau transportasi misalnya, dia tidak berdasarkan administrasi, bisa jadi ya. Misalnya koridor, berarti koridornya digambarkan. Apakah koridornya atau stasiunnya, ya letaknya di mana stasiunnya? Oh di sini. Nah, terus atau penelitiannya itu unit analisisnya apa? Oh unit analisisnya adalah kalau misalnya TOD 1 km, radius 1 km buffer dari stasiunnya. Oh ini berarti wilayah penelitiannya atau unit analisisnya. Nah ini juga, ini apa? Jadi orang tergambar. Substansinya ya, ini kan berarti kan kompleksiti dan transportasi intinya kan. Itu substansinya. Nah kemudian variabel. Meskipun variabel ini itu nanti akan dicari di bab 2. Ya. Kalau ini sebenarnya untuk sementara saja. Ya. Bisa jadi mungkin kata-katanya tidak variabel dahulu ya. Misalnya apa faktor-faktor atau kriteria-kriteria. Kemudian alur berpikir ya. Kalau alur berpikir ini sebenarnya bentuknya mau kotak atau yang lainnya itu tidak masalah. Asalkan dia menggambarkan dari awal sampai akhir penelitian kita. Di situ ada latar belakang, di situ ada masalahnya apa, di situ ada tujuannya, sasarannya, kemudian kriterianya, kriteria atau faktor-faktornya apa saja. Kemudian yang paling penting adalah pada akhirnya itu apa, menjadi apa penelitian kita ini, gitu. Nah, kan ini kan menjadi apa? Ini kan jadinya akhirnya arahan. Jadi ternyata akhir penelitian kita tuh arahan. Nah, adapun ini ya jaringan jalan trayek ini sebenarnya nanti baru bisa diketahui di bab 2 ya. Cuma ini sebagai berdasarkan teori mungkin ya, yang sudah dilakukan sebelum di latar belakangnya. Tapi sebenarnya nanti ini sudah jelasnya itu di bab kedua. Kalau mau dikasih sini misalnya variabel 1, variabel 2 itu tidak masalah juga. Karena pencarian variabel itu nanti dilakukan di bab 2. Ini kerangka berpikir. Sudah. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini. Nah, sekarang ini kita masuk ke bab 2. Ini yang kita sedang lakukan di bab 2 ini. Jadi bab 2 itu kan intinya adalah pertama tinjauan terhadap teori. Yang kedua, teori termasuk dalamnya kalau ada peraturan ya, peraturan termasuk penelitian teori. Kemudian yang kedua adalah tinjauan penelitian sebelumnya. Itu, 2 itu. Nanti dari situ menghasilkan apa? Menghasilkan variabel dan kriteria. Variabel dan kriteria didapatkan dari tinjauan teori, ya.
Kalau di teori tidak ada, di tinjauan penelitian sebelumnya. Itu. Jadi kalau teori itu kan masih umum, masih sulit misalnya, karena dia kita dapatkan dari buku, dari dari pendapat ahli, dari expert ya. Namun ketika diimplementasikannya itu kita masih belum mendapatkan yang jelas, masih bersifat umum. Ya. Nah, di dalam tinjauan penelitian sebelumnya itu baru kita dapatkan karena dia sudah menerapkan teori tersebut dalam penelitian dan sudah diterapkan. Oh, seperti ini teori tersebut ketika diterapkan di dalam penelitian. Nah, itu pentingnya kita melakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya. Nah, di sini bagaimana isinya tinjauan pustaka? Kadang-kadang bingung juga, tinjauan pustaka apa isinya? Ya, itu sama seperti tadi di atas. Jadi dia adalah kata-kata kunci yang di atas itu, yang teorinya. Tapi kita susun berdasarkan grand teori besarnya apa? Nah, kalau ini mungkin dari transportasi dulu, nanti baru spesifik lagi ke complexity. Sebenarnya ada dua teori besarnya, tentang transportasi dan complexity. Itu kan punya teori masing-masing. Ini sebenarnya sudah dibahas juga di dalam latar belakang ya. Tapi di sini lebih terperinci lagi. Latar belakang itu dia karena kan terbatas, tidak banyak detailnya. Sampai kepada kriterianya, pembagiannya. Kalau di dalam tinjauan pustaka biasanya itu hanya teorinya saja, definisinya apa, ininya apa itu. Tapi sampai ke detail-detailnya itu dilakukan di tinjauan pustaka. Maksudnya detailnya apa? Sampai kepada kriterianya apa berdasarkan ini ataupun ada peraturannya itu. Seperti ini kan. Ini complexity itu berdasarkan ini kan ada di Inggris seperti apa, di Jepang seperti apa, ini berapa. Nah, itu yang maksudnya lebih terinci, yang itu tidak bisa dilakukan di latar belakang. Latar belakang itu biasa terbatas pada definisinya itu apa. Ya kalau bentuk kriteria kita umum udah cukup itu. Nanti didetailkan lagi semuanya itu di dalam tinjauan pustaka. Di sini ya, setelah kita dapatkan keywordnya itu atau kata-kata kunci tadi, itulah kita buat dia menjadi kita lakukan tinjauan teorinya. Jadi transportasi itu apa sih teorinya? Oh, ini dari sini kan. Transportasi merupakan bentuk keterikatan. Jadi kan definisi nih, definisi dari sistem transportasi. Oh ini kita tahu dari sini ya, transportasi. Kemudian ketika kita melakukan tinjauan pustaka, sebenarnya kita sedang juga memperkaya diri kita atau dengan pengetahuan terhadap bidang yang sedang kita teliti. Terkadang dari sini kita mendapatkan inspirasi. Oh, ternyata ini seperti ini transportasi itu. Terus kemudian pembagiannya apa sih? Oh, jadi kita semakin paham gitu dari tinjauan pustaka ini. Nah, kemudian tinjauan pustaka ini tentunya harus kaya dengan kutipan, ya. Ini kan kutipan ya, kutipan lagi ya harus kaya. Kenapa? Karena kan ini kita harus menghadirkan teori-teori, tidak cuma dari satu orang, dari bermacam-macam teori, sehingga banyak kita mengutip ya. Nah, ini banyaknya jumlah ini ya kita bisa sesuaikan, tapi yang jelas ini adalah pembahasan tentang teori tentang transportasi, sistem transportasi. Ya. Nah, ini dibahas setelah itu baru complexity. Nah, complexity juga biasa di awal dulu definisinya. Complexity itu definisinya apa sih? Nah, ini kan berarti ini complexity menurut siapa? Elizabeth Burton dan siapa ini Cathy William. Ini terus nanti setelah definisi baru berikutnya lagi apa pembagiannya. Complexity itu terbagi menjadi berapa saja sih? Itu atau ini di negara lain seperti apa ini complexity di Inggris, complexity di Jepang, complexity di mana lagi? Kemudian ini pengertiannya ya. Terus karakteristiknya apa? Jadi semuanya tentang complexity. Nah, dari sini sebenarnya kita mendapatkan ilmu yang memperkaya keilmuan kita ini. Oh iya. Sehingga ini menjadi berguna saat kita melakukan sidang nantinya. Ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa mengaitkan, menganalisis dengan pemahaman yang kita dapatkan ketika kita melakukan tinjauan teori. Seperti ini ya. Kemudian aspeknya sebenarnya kriteria dan indikator itu. Ya, dari aspek-aspek ini.
Oke, kita percepat lagi, sudah jam 1.30. Nah, di sini kan banyak kriteria-kriterianya ya. Tapi ini berdasarkan teori. Ini belum kepada nanti kalau ini menjadi penelitian itu seperti apa sih? Kan belum ada prakteknya dari sini. Kan ini masih teori. Nah, makanya butuh tinjauan dari penelitian sebelumnya. Kemudian baru indeks urban compactness. Dari tadi kan compactness kemudian kepada indeksnya. Indeks itu penilaiannya seperti apa? Penilaiannya ini indeks kepadatan. Ada lagi ini kan. Ini semua teori-teori semua yang menyebut apa? Berdasarkan siapa? Berdasarkan ini Kustiawan. Termasuk kalau ada perhitungan-perhitungan atau rumus-rumusnya, itu dari siapa rumus tersebut juga harus dicantumkan ya. Dan seperti ini kan, ini jadi perhitungannya itu dari siapa harus dicantumkan. Nah kemudian ini penelitian terdahulu ini dia. Penelitian terdahulu ya, kalau jenis-jenis ininya itu ya tidak ada acuan yang khusus ya. Tapi yang paling penting ya, karena kita akan mencari ini sebenarnya variabel ini yang paling. Kalau ini kan memang ya ini keniscayaan. Kenapa? Karena kan penelitiannya itu pasti penelitiannya judulnya apa, namanya siapa, tahun berapa, itu kan sudah menjadi keniscayaan nih kalau ini. Nah yang penting ini sebenarnya variabel. Meskipun bisa ditambahkan juga di sini tujuan penelitian boleh atau masalah penelitian. Biasanya tujuan penelitiannya apa, atau kalau tidak juga nggak masalah. Karena ini penting ini variabelnya, karena kita akan mengambil ininya variabelnya. Ini penting juga analisisnya, khususnya analisis data ya, bukan analisis pengumpulan data. Pengumpulan data bisa juga, tapi kebanyakan adalah yang diperlukan dia analisis analisis datanya, pengumpulan data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Nah ini lebih ke arah metode analisis data sebenarnya, analisisnya di sini. Nah ini sebenarnya bergunanya untuk bab 3 ini. Ini gunanya untuk bab 1, bab 2, ini gunanya untuk bab 3. Kalau mau tambahkan lagi masalah penelitian di sini. Jadi ini gunanya untuk bab 1. Bab 1 masalah penelitian, bab 2 variabel penelitian, bab 3 metode penelitian. Itu yang utama-utamanya. Kenapa? Kalau bab 1 kita bisa melihat mereferensi dari masalah-masalah penelitian dari penelitian yang sebelumnya. Oh, masalahnya kalau dia ini apa? Dari 10 itu kan kita bisa ambil kesimpulan, oh, rata-rata kalau penelitian di area ini, bidang ini, masalahnya adalah ini. Sehingga kita ambil untuk penelitian kita. Relevan nggak seperti kalau masalahnya seperti ini? Oh iya. Ini bisa kita jadikan masalah penelitian, ya kita dapat informasi dari situ, inspirasi. Variabel, nah kalau variabel ini memang ini yang kita ambil nantinya. Kita ingin dapatkan variabel penelitian ini. Metode ini juga, tapi ini untuk bab 3. Ini nanti di seminar. Terus kesimpulan. Kesimpulan ini penting, kesimpulan. Kenapa? Karena akhir penelitian itu sebenarnya akhirnya seperti apa sih? Itu. Perhitungannya seperti ini kan, di dalam metode analisis data biasanya banyak tuh. Hitungan ini, hitungan ini, hitungan ini. Tapi pada akhirnya sebenarnya apa sih hasil dari penelitian kita itu, kesimpulannya? Oh, sebenarnya cuma gini doang ininya. Penelitiannya atau arahnya seperti ini. Oh, seperti ini. Ya udah. Sehingga ini penting sekali membuat kesimpulan dari penelitian. Setelah itu ya sudah kita susun ya, nama 10 kurang lebih 10. Kurang lebih 10, tapi yang sesuai ya. Kadang-kadang ini tidak sesuai ininya. Meskipun ketika dibaca sekilas ya, tapi ketika diteliti lagi ini rasanya nggak ke sini nih, ini bukan ke sini ya. Nah, itu. Jadi dicari 10 yang memang sudah sebenarnya itu untuk berguna untuk kita sendiri. Gitu. Setelah ini kemudian ada juga yang menambahkan dengan paradigma penelitian. Sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kaku sebenarnya. Intinya sebenarnya di sini. Ini untuk memudahkan lagi. Paradigma penelitian itu artinya penelitian kita sendiri. Ini kan variabel yang diambil ya, karena bab 2 itu variabel. Paradigma penelitian itu kita sendiri mengambil variabelnya untuk penelitian kita itu apa. Gitu. Di sini kan dia sudah susun nih. Indeks jaringan jalan, hasil besar utama, sama tarif angkutan umum. Ini variabel transportasi, ini kan transportasi semua nih, untuk menilai compactness. Dari mana ini dapatnya? Ya dari sini, dari sini nih variabel-variabel ini.
Ini kan dia kan banyak variabelnya, tapi yang transportasi saja. Kalau yang tidak transportasi nggak diambil, karena kan penelitian ini tentang transportasinya kan, arahan sistem transportasi dalam pengembangan komputer. Jadi yang transportasinya saja yang diambil. Gitu. Dia. Jadi setelah dilakukan itu, ini sebenarnya diringkasnya lah, diringkasnya lagi ini ini kan sebenarnya sudah meringkas, ini diringkas lagi paradigma ini intinya. Nah dari penelitian pertama dia pakainya apa? Oh dia pakainya indeks, ya. Urban complex dia pakai indeks. Terus dia pakai indeks juga penelitian kedua, ketiga, oh dia pakai indeks juga. Oh penelitian keempat beda, dia pakai ini nih, jaringan jalan dan panjang trayek dia. Oke. Kelima pakai apa dia? Oh jaringan jalan trayek juga. Oh dia jaringan jalan. Nah oke dia ini urban index compact. Jadi rata-rata banyak kan antara ini ya indeks, terus kemudian juga ini juga. Ada juga ini angkutan umum. Dia pakai angkutan umum sebagai variabelnya. Oke. Oh ini semuanya nih. Nah jadi untuk kita sendiri ini kan ini si penelitinya ya, si penelitiannya ini yang ke-11. Ini kan dari 10. Yang ke-11 ini si penelitian ini akhirnya dia mengambil semuanya dia gabung. Jadi dia ambil semua indeksnya diambil, jaringan jalannya diambil, parameternya angkutan umum juga diambil, trayeknya juga diambil. Jadi ada 4 variabel yang diambil. Berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian sebelumnya. Ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan teori yang di atas kan. Kalau hanya teori saja tanpa ada penelitian sebelumnya, kan terkadang masih sulit ya untuk diterapkan itu kan. Nah, jadi kita butuh penelitian sebelumnya untuk memudahkan mendapatkan ini variabel ini. Nah, ini variabel ini. Nah, sebenarnya masih ada lagi ya. Sebenarnya masih lagi. Ini kan seperti ini. Ini sudah bab 3, tapi sebenarnya harusnya dia masuk ke bab 2 nih, ada lagi di sini penambahannya lah ini. Jadi ini variabelnya kan tadi sudah diambil, ada 4 kan ya. Tadi kan ada 4 yang ini nih. Indeks ini kan ada indeks jaringan jalan, angkutan umum, panjang trayek. Kemudian di ini ada indeks jaringan jalan, angkutan trayek umum, aksesibilitas kan ada 4 yang diambil kan. Nah, itu kita juga bisa tentukan dia variabel Y-nya itu yang utama itu variabel terikatnya, variabel bebasnya dan variabel terikatnya. Nah, ini kemudian indikatornya apa? Kan variabel. Kemudian indikator itu apa namanya? Penjabarannya lagi, perinciannya lagi, ya. Yang kemudian bisa juga sebagai bahasa operasionalnya yang bisa dihitung atau dikuantitatifkan kalau memang bisa ya. Gitu. Dia kalau untuk indeks kompresi dari mana sih menghitungnya? Oh, dari indeks densifikasi dan indeks mixed use. Kalau jaringan jalan dihitungnya dari apa? Indikatornya kerapatan jaringan. Kan jaringan jalan kan luas, ya. Bisa panjang jalannya, bisa lebar jalannya, bisa apanya indeks beta, indeks alfa, ya perempatan jalannya apa yang dihitung? Oh, yang dihitung adalah kerapatan jaringannya yang diambil. Berarti indikator kerapatan jaringan. Kemudian juga nih panjang trayeknya. Panjang trayeknya tuh indikatornya apa? Rasio panjang trayek mobil dengan angkutan kota. Ini juga angkutan umum. Wah, sudah 140. Oke. Terus nah, ada satu lagi. Nah, di sini nih. Ini yang penting. Harusnya tadi itu masuk ke bab 2 juga. Ini juga termasuk harusnya masuk bab 2. Jadi dari variabel ini kan jaringan jalan, panjang trayek ini, compactness. Indikatornya apa? Kerapatan jaringan jalan. Nah, kemudian ini data nantinya. Oh, kalau data ini memang sini masuk ke bab 2 ya, bab 3, maaf. Jadi intinya ketika kita sudah mempunyai variabel, indikator, nanti dia akan diturunkan lagi menjadi data. Yang diperlukan apa? Ini kan tadinya jaringan jalan. Jadi dari sini kan berdasarkan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya berdasarkan teori. Teori berdasarkan tadi masalah. Jadi nyambung semua. Berdasarkan kepada sasaran. Sasaran berdasarkan tujuan. Tujuan masalah ke topik penelitian. Jadi semua nyambung sampai ke sini. Sampai ke data yang dibutuhkan. Ya. Jaringan jalan, kan tadi indikator kerapatan jaringan. Kerapatan itu, data yang dibutuhkannya apa? Ini bisa jadi, diperjelas lagi, bisa jadi definisi operasional, bisa jadi, bisa. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Kemudian apa? Data yang diperlukan apa? Oh, luas wilayah kecamatan. Panjang jaringan jalan. Oh, ini berarti data yang nanti akan dicari. Terus datanya apa jenisnya sekunder ya. Bisa juga nanti misalnya peta skalanya berapa gitu.
Terus kemudian ini trayek jadi rasio trayek mobil angkutan umum. Dan nanti dia apa data yang diperlukan? Panjang jalan, panjang dan lewati angkutan, jumlah trayek, ini juga aksesibilitas kendaraan umum, jarak pemukiman menuju halte, titik halte, jarak halte. Terus kemudian urban compactness, ada dua kan? Ada indeks densifikasi sama indeks mixed use. Kalau indeks mixed use, data yang diperlukan apa? Luas lahan terbangun sama luas lahan pemukiman. Kalau luas ini kepada pendudukan, kepada lahan permukiman. Nanti jenisnya datanya apa? Oh, datanya sekunder semua. Tidak ada yang primer nih. Berarti dia tidak melakukan pengukuran di lapangan. Jadi berdasarkan data-data dari instansi. Dari mana instansinya? Oh, dari ini. Sumbernya itu atau wali datanya. Dari BIG, ya, Pusat Informasi Geospasial. Dari BPS. Dari mana lagi? Dari Kota Tangerang. Dari mana? Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Ya, terus penelitian ini dari mana? Penelitian sebelum masuk penelitian sebelumnya ini dia sudah punya apa data-datanya dari penelitian ini ya, penghitungan ini. Tadi dia berdasarkan kepada ini, merujuk ke sini. Mungkin juga petanya sudah ada, jadi dia tinggal ikutin di sini ya, peta-petanya. Ya. Jadi itu ya kita lakukan bedah skripsi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita memberikan gambaran. Nanti yang kita buat ini sebenarnya nantinya itu seperti apa hasilnya. Gitu. Jangan lupa juga ini sumbernya ya. Ini kan hasil dari kita sendiri ya. Kita tulis saja hasil komparasi kita sendiri tahun 2020. Baik, seperti itu. Sekarang masih ada waktu 15 menit. 15 menit ya. Sampai jam 2 ya. 15 menit. Biar tidak monolog. Kita ada interaktifnya. Sekarang kita lihat dari progres masing-masing ya. Tapi karena tidak bisa semuanya ini. Ada 20 ada 3 kurang 3 berarti 24. Ada 24 ya. Ada 24 mahasiswa. 24 atau 25. Oke, kalau gitu di ini saja. Random ya. Nanti silakan diinformasikan progresnya seperti apa, sudah sejauh mana. Di sini ada Safira Maharani. Safira? Ada nggak Safira? Iya, Pak. Nah, coba di ini bagaimana progresnya? Kalau perlu kalau share screen mungkin masih, kalau ditampilkan mungkin masih berantakan Pak, cuman saya kebingungan di bagian menentukan teori apa aja yang seharusnya ada di sana gitu. Tadi kan kalau yang punya Kak Putri itu dibagi ada yang bagian kompleksiti terus ada 3 sub-bab gitu Pak. Nah, itu saya kebingungan di situ gitu. Oke. Kalau gitu ini dari itu kan utamanya sebenarnya objeknya dulu, objek penelitiannya ya. Objek penelitian yang utama dari penelitian kita atau wattnya. Watt penelitian kita tuh apa? Ya, kalau tadi kan wattnya itu compactness ya. Compactness itu dia atau variable Y-nya yang utamanya. Nah, sekarang kita tentukan penelitian kita itu objeknya atau intinya atau wattnya atau apa sih penelitian kita itu apa? Itu tentukan dulu. Apa itu? Nanti itu memudahkan untuk pencarian teorinya. Dari situ baru berarti ini teori utamanya yaitu terkait dengan wattnya ini kita. Kalau tadi sebagai contoh kan yang skripsi tadi dari Putri itu, berarti wattnya dia adalah compactness city ya, compactness city. Berarti teorinya adalah teori tentang compactness. Nah, kemudian kan dia punya juga kata kunci lainnya lah ya. Selain itu apa? Yaitu transportasi. Kenapa dia ambil transportasi? Karena begini, penelitian sebelumnya yang 2019 itu sudah meneliti compactness juga, tapi compactness secara umum. Jadi semua kriterianya itu dihitung. Nah,
Kalau Putri ini kebetulan karena bimbingan Bapak juga ya, bimbing. Karena itu sudah kalau dia ingin meneliti compactness juga, itu kan sudah diteliti sebelumnya. Kalau hanya beda wilayahnya saja, tapi sama ininya semuanya ya, itu bisa jadi hanya beda cuma wilayah penelitian saja, tapi kriterianya sama, penghitungannya sama, compactness itu. Akhirnya apa? Akhirnya dicari lebih spesifik lagi, mengukur compactness tapi dari sisi transportasinya saja. Nah, itu. Karena compactness kan macam-macam. Kalau compactness itu di penelitian sebelumnya, yang sebelum Putri ini ya, itu meneliti semua dari fasilitas pendidikannya, dari fasilitas sosialnya, compactness-nya dari kepadatan penduduknya, kemudian compactness dari, jadi semua sisi dihitung. Itu transportasi termasuk semuanya. Nah kemudian ketika penelitian yang Putri ini, dia harus menemukan gap atau menemukan yaitu ini tersendiri yang harus beda dengan sebelumnya. Akhirnya ya udah berarti menelitinya dari transportasinya. Jadi menilai compactness tapi dari sisi transportasinya. Nah itu intinya penelitian yang ini tadi Putri ini. Sehingga akhirnya variabelnya keluar yang hanya khusus transportasi saja, yang angkutan umum, panjang jaringan jalan, ya, kemudian yang lainnya itu. Nah kalau kita balik ke penelitian kita itu juga, di objek penelitian kita itu yang utamanya apa, itu. Nanti dari situ baru teori utamanya. Berarti kan itu menjadi teori utama. Nanti kemudian, atau dia bisa jadi juga sebagai variabel Y-nya. Ya, nanti variabel Y ini dipengaruhi oleh apa saja. Ya. Nah itu juga kemudian teori-teori yang mendukungnya. Seperti itu. Jadi untuk mempermudah, singkatnya adalah untuk mempermudah itu kita buat saja kata-kata kunci dari topik penelitian kita ini. Apa saja kata-kata kuncinya. Nah, kemudian kita bedakan mana variabel Y atau X-nya. Kalau memang belum ketemu, ya udah kata-kata kunci tersebut kemudian langsung saja kita bahas masing-masing itu. Dicari teori-teorinya. Teori itu apa? Pengertian atau definisi. Kemudian dia jenisnya apa, karakteristiknya apa, baru kemudian dan sebagainya dijelaskan. Itu inti dari teori. Teori itu biasanya awalnya itu ada definisinya apa, itu biasanya. Jadi kalau teori kita tentang perubahan penggunaan lahan, berarti perubahan penggunaan lahan itu apa, itu teorinya berdasarkan siapa dan sebagainya. Itu seperti itu. Oke, baik, tadi dari baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain lagi. Ini karena waktu juga, ini mungkin 2 orang lagi ya. Tinggal 8 menit lagi. Ya, ini acak aja nih. Dari, coba ini. Muhammad Andri Setiawan. Gimana? Muhammad Andri Setiawan. Baik, Pak. Iya, Saya gimana? saya screen dulu, Pak ya. Oh iya. Berarti ini Bapak ini yang jadi nggak bisa co-host, jadi host aja deh. Ininya nggak bisa host, jadi nggak bisa hostnya. Oke, bisa udah. Iya, bentar, Pak. Udah kelihatan nggak, Pak ya? Ya sudah. Ya bagus. Ya, Pak, mungkin untuk bab 2-nya ini saya udah bikin outline-nya seperti ini, Pak. Ya bagus. Kawasan cagar budaya. Berarti itu objek penelitiannya adalah cagar budaya ya? Iya, Pak. Oke, terus? Selanjutnya ada kawasan tepi pantai atau waterfront city, Pak. Selanjutnya komponen pengembangan pariwisatanya. Sebentar. Pariwisata terus apa nih? Pengembangan
tadi kan cagar budaya, kemudian pengembangan pariwisata, Iya, kemudian Pak. kawasan tepi pantai. Nah, coba ini seperti parebida terbalik atau tidak? Jadi pembahasannya itu kalau bisa dari umum ke khusus, ya, atau adik cagar budaya ini cagar budaya dulu atau pariwisata dahulu, atau memang dia pariwisata termasuk dalam cagar budaya? Bagaimana? Ya kan tadi di bawah Mungkin itu ada Ya, pariwisata di mungkin bawahnya, judul pengembangan saya itu kan pariwisata. seperti ini, Pak. Arahan pengembangan pariwisata pada kawasan cagar budaya dengan penerapan konsep penataan kawasan tepian air atau waterfront. Jadi, Oh ya, oke. Nah, berarti ini juga nih front water, ada penelitian kakak kelas juga nih tentang waterfront city yang di Palembang. Gitu. Nah, iya, Pak. ya juga ya. Tapi belum selesai tuh. iya, Pak, ini masih dalam progres, Pak. Ini Kira-kira sih dari outline yang telah saya tentukan tadi ada yang keliru nggak, Pak? Atau ada yang harus ditambahin? tadi itu kan maaf tadi judulnya apa tadi? Dari situ nanti kelihatan apa yang akan ditinjau pustakanya. Tadi yang topik di awal tadi, topik yang Baik, Pak. di judulnya tadi, yang topiknya. Dari situ nanti ketahuan itu apa yang mau dilakukan tinjauannya. Ya, dari sini ya. Ini kan arahan pengembangan ya. Berarti kan nanti akhirnya ini adalah membuat arahan seperti tadi yang skripsi sebelumnya tadi ya. Itu kan Iya, berarti arahan. Jadi hasil akhirnya ini adalah arahan, membuat arahan pengembangan pariwisata ya, pariwisata kan pada kawasan cagar budaya dengan penerapan konsep penataan kawasan. Ya, oke. Berarti begini. Ini kan kawasan cagar budaya ini sebenarnya lokasi penelitiannya saja nih. Lokasi penelitiannya di cagar budaya. Iya, Pak. Terus kemudian pakai metodenya apa? Metodenya adalah konsep penataan kawasan tepian air. Kawasan tepian air. Jadi kita harus bisa beda-bedakan nih biar nggak kecampur-campur. Utamanya intinya kita membuat ini nih, pengembangan pariwisata. Kemudian lokasinya di mana? Di kawasan cagar budaya. Dengan pakai metode apa? Dengan pakai metode penataan kawasan tepian air. Ini metodenya kan konsep kan. Itu. Iya, Pak. Jadi hasil akhirnya ini, kemudian menggunakan metodenya ini diterapkan di mana? Di cagar budaya. Gitu. Nah, sebenarnya ini bisa ke belakang nih, D-nya nih, kawasan budaya. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi keterangan tempat itu bisa di belakang. Nah, jadi arahan pengembangan pariwisata dengan penerapan konsep penataan kawasan air waterfront pada kawasan cagar budaya. Gitu. Oh, ditambah lagi studi kasus kota Jambi. Panjang sekali judulnya jadinya. Ini sih kan dikecilin ya. Harusnya kan judul sama semua besarnya, jangan dikecilin. Iya, Pak. Judul kan ini sebesar ini ya. Ini juga harus kan studi kasus kan termasuk judul dia. Gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini sebenarnya masih terlalu panjang ya. Masih bisa efisiensi lagi nih judulnya, tapi tidak mengurangi esensinya. Ini kalau disambungin lagi tambah panjang sekali judulnya. Jadi seperti ini nih, dengan penerapan konsep penataan kawasan ini kalau dicari kata-kata yang lebih ini bisa diringkas. Ini kan kepanjangan ini dengan penerapan konsep penataan kawasan. Ya kan? Atau langsung saya sebutkan waterfront city aja, Pak ya. Iya, Waterfront terus aja, Pak. tepian air, terus waterfront city lagi. Kenapa? Karena sebenarnya nanti kan dibahas juga. Tepian air itu apa? Waterfront city. Ya. Kalau pakai waterfront ya mungkin tepian air nanti kan dibahas di sana. Jadi orang juga udah tahu di penjelasan berikutnya. Jadi tidak semua harus dimasukkan di sini. Jadi kan baik, Pak. Pertama kali orang membaca penelitian kita tuh di judul. Kalau judulnya menarik, ini dia akan baca. Tapi kalau udah kepanjangan, kan malas juga orang baca. Atau pusing dia. Maksudnya penelitiannya ini pariwisata atau cagar budaya atau waterfront city, kan? Jadi atau di Skoja Jambi ada lagi nih, itu. Jadi ini lagi. Kalau usulan Bapak sih keterangan tempat di belakang saja, dengan arahan pengembangan, iya ini yang memang ditujukan arahan pengembangan dengan penerapan ini. Ini juga disingkat aja nih, jangan terlalu panjang. Penerapan konsep penataan dengan apa? Dengan konsep
water porosity. Ini terus di mana? Di Sekoja Jambi, di kawasan Cagar Budaya Sekoja Jambi. Udah selesai. Gitu. Jadi nggak perlu kepanjangan seperti ini. Nah, Ya, baik. baik Pak. Nanti saya coba Terus, revisi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Berarti di sini. Ini kan sekarang kita mau cari yang bab 2 kan. Bab 2 itu yang tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka dari sini kan sudah kelihatan. Kelihatannya apa? Yang dicari sebenarnya intinya ini. Pengembangan pariwisata. Ini intinya nih. Kan arahnya akhirnya ini kan yang mau dicari ini. Jadi ini tujuannya ini nih. Jadi inilah yang akan teori utamanya ini, pengembangan pariwisata. Apa yang dimaksud dengan pengembangan pariwisata itu? Nah, tapi pengembangan pariwisata kan banyak. Ada wisata laut, ada wisata gunung, ada wisata macam-macam. Tapi wisatanya yang tepian air. Nah, kalau ini kan pertama bicara tentang umum dulu pariwisata kan. Pariwisata itu konsepnya apa, pengertiannya pengembangan wisata apa, berdasarkan ahli X itu apa, berdasarkan ahli Y itu apa, ini terus kriterianya apa. Nah sekarang pariwisata untuk ini waterfront city ini, waterfront city. Nah waterfront city itu apa pengertiannya, terus bagaimana untuk pengembangan penataan di waterfront city itu semuanya. Adapun cagar budaya ini sebenarnya lokasi penelitiannya saja di cagar budaya. Gitu. Tapi yang penting ini nih, variabel Y-nya sebenarnya ini. Ini pengembangan pariwisata. Kemudian variabel X-nya ini nih, penataan kawasan dan air ini. Ini variabel. Nanti dia ada lagi cabangnya. Dia kalau front water city itu apa saja sih? Ininya variabel dan indikatornya. Nah, itu nanti ada. Itu. Karena kan dia khusus air ya. Apakah dilihat dari sungainya, apakah dilihat dari apa, itu variabelnya kan nanti kelihatan. Udah, itu saja. Itulah nanti yang menjadi mempengaruhi nih pengembangan pariwisata. Kalau cagar budaya ini lokasi penelitiannya di cagar budaya ini, kalau bisa di belakang, jadi nggak pusing sama ini Jambi kan sama. Nah, itu yang dibahas di bab 2-nya. Coba kita ke bab 2. Ke bab 2-nya sekarang. Iya, Pak. Berarti ini yang menjadi terakhir nih, karena sudah jam 2 ya. Nggak apa-apa 2 orang ya. Ini yang terakhir berarti. Sampai jam 2 kan kuliahnya nih. Habis itu mau ada. Sudah jam 2 ya? Kan ada kuliah lagi ya. Oke. Ini terakhir ya. Sudah sini. Nah, ini kan tinjauan pustaka ya. Nah, ini cagar budaya ini lokasi penelitian saja ini. Nah, lokasi penelitian saja. Jadi bukan yang utama ini. Yang utama tadi pengembangan pariwisata itu yang utama, ke bawah tadi. Ke bawah. Nah, ini. Bukan tadi ke atas. Nah, ini. Malah bukan komponen dia. Dia pengembangan pariwisata justru ini dibahas. Baik, Pak. Bukan komponen. Komponen dihapus nih. Pengembangan pariwisata itu yang utama. Cagar budaya itu lokasinya saja di cagar budaya. Dia nanti dimasukkan ke belakang aja, Pak, yang di bawah-bawah. Yang utama ini pengembangan pariwisata, nanti teorinya apa, pengembangan wisata itu apa yang dimaksud dengan pengembangan wisata, terus macam-macam dibahas gitu. Kemudian nah ini yang tadi Bapak bilang kan, waterfront city. Kan dia termasuk pariwisata juga. Iya, Pak. Kan? Nah, wisata yang front water city itu seperti apa sih? Nah, ini teori-teorinya macam-macamnya. Tapi kalau ini kan baru sekedar kawasan front city-nya, belum masuk ke dalam pengembangan pariwisata untuk front city itu seperti apa? Ya, itu belum ada. Ini baru front city-nya saja. Nah, itu perlu ditambahkan nanti di berikutnya lagi. Pariwisata yang ini waterfront itu. Waterfront itu seperti apa, Pak? Itu ditambahkan. Coba ke bawahnya lagi. Terus ya. Nah, ini nih maksud Bapak ini. Jenis berdasarkan tipe pengembangan pariwisata. Iya, ini maksud Bapak ini. Ini yang paling penting. Ini. Aspek-aspek yang menjadi dasar. Nah, ini juga ini dimaksud dengan aspek itu adalah variabel indikator. Tapi ini baru kita lakukan baru dalam teori, belum kepada penelitian sebelumnya. Ini penting. Ini penting. Ini tadi Bapak bilang, ini pengembangan pariwisata
untuk water velocity itu apa jenis-jenisnya. Nah, itu. Kemudian aspeknya apa saja. Nah, ini yang paling penting sekali ini. Karena ini variabelnya. Yang water velocity. Oke, terus. Nah, ini mohon maaf ya, yang penelitian sebelumnya, yang sekarang belum selesai itu, dari kakak kelas itu tentang water velocity. Yang itu karena belum jelas menemukan variabel indikator. Jadi akhirnya muter-muter terus, belum selesai juga sampai sekarang. Nah, jadi untuk penelitian ini harus menemukan ini aspek ini jelas. Kalau ini sudah jelas, seperti tadi ya, yang kita bedah skripsi itu, variabelnya jelas, indikator jelas, data yang dibutuhkan apa, sudah jelas. Jadi penelitiannya. Cuma nanti tinggal di lapangan saja, datanya tersedia atau enggak. Itu udah urusan lain itu. Urusan lain kalau datanya ada. Tapi secara konsep penelitiannya sudah benar. Kalau ini tidak jelas, ya muter-muter nggak jelas itu. Maksudnya nggak selesai. Nah, seperti yang dialami yang kakak kelas yang sekarang itu, karena ininya nggak jelas aspeknya apa yang mau itu. Jadi akhirnya nggak jelas ininya, penelitiannya belum selesai. Sama tentang water velocity juga. Jadi ini harus dikembangkan ya. Ini dicari ini. Bagaimana menemukan ini? Ini kan di teorinya secara teori. Tapi lebih mudah lagi adalah di dalam penelitian sebelumnya. 10 penelitian sebelumnya. Itu yang paling mudah lagi. Nah, baik itu ya untuk Andri ya. Ya, baik Pak. Nah, Terima kasih dilanjutkan Pak. lagi, ini belum nih kan ya. Nah, nggak apa-apa, Iya, Pak. memang karena kita belum selesai. Kita masih ada 2 pertemuan lagi. Kita nanti khususkan terus di bab 2 ini. Khususnya nanti kita mungkin juga lakukan seperti tadi juga, bedah skripsi lagi. Sehingga dengan contoh tersebut kita jadi lebih tahu ya, arahannya seperti apa. Itu saja, sudah jam 2 ya. Jam 2 kita akhiri saja. Terima kasih. Ininya. Terus semuanya yang hadir udah ada 20 ya. Dikurang 2 berarti 19 orang. Mungkin ya. Ya baik. Terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Selamat melanjutkan kuliah lagi. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Andre terang di ini. Tadi